membasuh kepala beserta telinga, kemudian mencuci kaki. Adapun mencuci tangan 3 kali di awal, maka ini sunnah. Sebagaimana berkumur-kumur itu juga sunnah. Adapun istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya, di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Sehingga dapat disimpulkan, ikhwati fillah, wudu itu adalah dengan membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, membasuh kepala beserta telinga, dan mencuci kedua kaki. Ini diantara rukun dari rukun-rukun wudu. Siapa yang meninggalkan rukun dari rukun-rukun wudu, maka tidak ada wudunya, batal wudunya dan tidak sah wudunya. Tapi siapa yang melakukan seluruh rukun dari rukun-rukun wudu, maka sejatinya ia telah berwudu dengan sempurna dan sah wudunya. Maka pada hari ini kita masuk ke dalam sunnah dari sunnah-sunnah wudu. Kita masuk dari sunnah wudu. Sunnah wudu itu ada beberapa. Siapa yang melakukan sunnah ini, maka kesempurnaan pahala dan tambahan pahala bagi dirinya. Tapi siapa yang tidak melakukannya, dalam artian ia meninggalkannya, maka tidak menjadi masalah. Yakni wudunya tetap sah, walaupun dirinya tidak melakukan sunnah ini. Tapi tentunya seorang muslim yang cerdas tidak akan pernah meninggalkan tambahan pahala untuk dirinya. Sebagaimana seseorang jikalau gajinya adalah gaji yang tetap, tapi diiming-imingi ketika ia melakukan pekerjaan yang simpel ini, pekerjaan yang singkat ini, gajinya akan ditambah. Pasti seorang muslim yang cerdas akan melakukan pekerjaan yang simpel itu, pekerjaan yang sedikit itu, guna untuk menambah gaji dan menambah pahala yang ia dapatkan. Ini ciri dari ciri-ciri orang yang cerdas, orang yang paham, dan orang yang benar-benar mengerti manfaat dan sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk dirinya. Maka ini diantara perkara-perkara yang berkaitan dengan sunnah wudu. Yang pertama ialah mengucapkan bismillah. Dan ini diantara doa dari doa-doa berwudu. Kita mulai dengan bismillah. Ketika seseorang hendak berwudu, ucapkan bismillah. Dan ini dikenal dengan tasmiyah. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wudu bagi siapa yang tidak mengucapkan nama-nama Allah di dalam wudunya. Maksud dari tidak ada wudu, yakni tidak sempurna wudunya, tidak mendapatkan pahala sempurna wudunya orang-orang yang tidak menyebutkan nama-nama Allah di dalamnya. Tidak sempurna pahala wudunya. Tapi apakah wudunya sah? Wudunya sah. Tapi jikalau ia ingin sempurnakan kembali wudunya sesuai dengan tata cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan tambahan pahala, maka ia mengucapkan bismillah. Kemudian di antara sunnah wudu adalah bersiwak. Dan ini sunnah dari sunnah wudu yang telah ditinggalkan di zaman ini. Bahkan adanya orang-orang yang anti, bahkan adanya orang-orang yang jijik ketika seseorang memegang siwak. Siwak ini adalah ranting dari ranting-ranting pohon khusus
yang memang layak dan cocok digunakan untuk membersihkan kotoran yang ada pada mulut kita. Tapi ini ranting adalah ranting-ranting pohon khusus. Tidak setiap pohon layak untuk dijadikan siwak. Maka ikhwati fillah, ini di antara sunnah-sunnah yang ditinggalkan di zaman ini. Ini di antara sunnah-sunnah yang ditinggalkan di zaman ini. Bahkan sebahagian orang masih ada yang mengamalkan sunnah ini tapi keliru. Bahkan masih ada sebahagian orang yang mengamalkan sunnah ini, bersiwak, akan tetapi tata caranya keliru. Sekarang muncul pertanyaan, kapan bersiwak itu benar dan cocok dan layak menjadi sunnah dari sunnah-sunnah wudu? Dan kapan siwak itu digunakan? Apakah sebelum berwudu ataukah setelah berwudu? Sebagian orang di zaman ini mengamalkan sunnah ini, bersiwak, tapi ia amalkan sunnah ini setelah wudunya, dan ini keliru para jamaah sekalian. Karena sunnah dari sunnah-sunnah bersiwak di dalam wudu itu dilakukan sebelum seseorang berwudu. Sebelum seseorang berwudu, maka bersiwak terlebih dahulu. Bersiwak terlebih dahulu. Kemudian ia mengucapkan bismillah, kemudian ia mulai wudunya. Berdasarkan hadis Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu." Jikalau sekiranya aku tidak memberatkan umatku tentang satu perkara, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali ia berwudu. Seandainya bukan perkara yang berat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali ia berwudu. Menunjukkan hadis ini hukumnya sunnah. Sunnah dari sunnah-sunnah siwak dalam perkara-perkara wudu hukumnya sunnah dan bukan kewajiban. Kemudian di antara sunnah-sunnah wudu para jamaah sekalian ialah mencuci tangan 3 kali di awal kali dirinya berwudu. Ketika kita memulai wudu kita, apa yang pertama kali kita lakukan? Mencuci tangan 3 kali. Ternyata hukum perkara ini hukumnya sunnah. Ternyata perkara ini hukumnya sunnah. Kalau saya tidak mencuci tangan 3 kali Ustaz, langsung mencuci wajah, kemudian mencuci tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki, apakah wudu saya sah? Wudu engkau sah dan engkau mendapatkan pahala. Hanya saja wudu'mu kurang pahalanya. Kenapa? Karena wudu'mu tidak sempurna sebagaimana sempurnanya wudu' baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sah Ustaz? Sah. Jadi mencuci tangan 3 kali di awal kali kita berwudu, ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Kemudian di antara sunnah-sunnah wudu ialah berkumur-kumur. Dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Ini bagi siapa yang berpendapat istinsyak ini hukumnya sunnah. Karena ada sebagian dari para ulama yang menganggap istinsyak ini hukumnya wajib. Ada sebagian para ulama yang menganggap istinsyak ini hukumnya wajib, maka ia harus mengamalkannya. Maka berwudu itu ada sunnahnya. Salah satu di antaranya berkumur-kumur. Dan memasukkan air ke dalam hidung bagi siapa yang berpendapat perkara ini adalah sunnah. Dan di antara sunnah-sunnah wudu ialah berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur dan berlebih-lebihan di dalam memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Berdasarkan hadis Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Maka berlebih-lebihanlah dirimu
ketika engkau memasukkan air ke dalam hidungmu kecuali engkau dalam kondisi puasa. Jadi sunnahnya kita perbanyak kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Tapi jikalau kita puasa, jangan berlebih-lebihan, karena sangat dikhawatirkan air itu masuk ke dalam lambung kita sehingga membatalkan puasa kita. Kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana tata cara berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung kita? Bagaimana caranya? Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam lubang hidung ini tidak boleh dipisah. Yakni satu kali ambil air, gunakan setengahnya untuk berkumur-kumur dan gunakan setengahnya untuk memasukkannya ke dalam hidung. Satu kali ambil air. Kita dapati sebagian orang ambil air untuk berkumur-kumur, kemudian ia keluarkan air tersebut dari mulutnya, kemudian ia ambil air lagi untuk memasukkan air tersebut ke dalam hidungnya, dalam arti ia memisahnya. Maka yang mana yang paling mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang paling mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah menggabungkan kumur-kumur dan memasukkan air yang sama ke dalam hidung itu. Yakni satu kali ambil air saja, setengahnya untuk kumur-kumur, setengahnya yang lain untuk memasukkannya ke dalam hidung kita. Tapi Ustaz, kalau saya pisah, sah gitu puasa, sah gitu wudukku. Kalau saya berkumur-kumur, kemudian saya ambil air lagi untuk memasukkannya ke dalam hidung, sah wuduk saya atau tidak? Kalau ditanyakan tentang sahnya, sah. Tapi kalau ditanyakan tentang kesempurnaan pahalanya, mungkin pahalanya tidak sempurna. Kenapa? Karena ia berbeda dari tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan para jamaah sekalian, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu secara sempurna dalam jumlah takaran air seperti ini. Seperti ini saja. Bukan satu timba, kita ini satu timba. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu secara sempurna dengan satu gelas. Ini ada orang satu timba saja tidak cukup, perlu dua timba. Bahkan ada yang lebih parah, perlu satu ember. Ini berwudu atau mandi? Maka jangan sampai kita masuk ke dalam bab-bab tabdzir, mubadzir terhadap penggunaan air tatkala seseorang berwudu. Maka ini mesti untuk diperhatikan ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka yang paling mencocoki sunnah dalam tata cara berkumur-kumur dan beristinsya, mengambil satu kali air, setengahnya untuk berkumur-kumur, setengahnya yang lain untuk memasukkan air tersebut ke dalam hidung kita. Jikalaupun dipisah, wuduknya sah, tapi ia menyelisihi tata cara dari tata cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dapat dikhawatirkan wudunya tidak sempurna pahalanya. Kemudian di antara sunnah-sunnah wudu ialah ad-dalk. Apa itu ad-dalk? Menggosok dan membersihkan titik-titik yang rawan kotoran hinggap di situ. Ini sunnah. Seperti apa Ustaz? Seperti titik-titik bertemunya dua sendi. Ini mesti diperhatikan. Ini adalah tempat dari tempat-tempat kotoran itu hinggap di situ. Maka usahakan dibersihkan. Ini pun juga dibersihkan. Dan diantaranya ialah sela tangan mesti dibersihkan. Ini hukumnya sunnah. Kalau tidak dikerjakan Ustaz, tidak menjadi masalah. Tapi mungkin akan kurang dari sisi pahala. Maka wajib untuk membersihkan sela-sela jari
dan membersihkan tempat-tempat bertemunya dua sendi. Di antaranya adalah siku kita, depan dan belakangnya. Di sini rawan kotoran ada di situ. Rawan kotoran ada di situ. Kemudian di antara makna dari makna-makna ad-dal ialah memasukkan tangan ke dalam jenggot bagi siapa yang memiliki jenggot yang lebat. Karena di antara rukun wudu ialah membasuh wajah secara sempurna, membasuh wajah secara sempurna. Apa makna dari wajah? Ukuran panjang wajah itu seperti apa? Lebarnya seperti apa? Panjangnya dari ujung rambut pertama kali tumbuh bagi orang-orang yang normal tentunya di situ dimulai sampai ujung dagu. Ini panjangnya. Lebarnya dari ujung telinga kanan sampai ujung telinga kiri. Ini lebarnya. Maka seseorang ketika membasuh wajahnya wajib sempurna. Dan bagi orang yang memiliki jenggot tidak akan pernah sempurna membasuh wajahnya kecuali ia memasukkan tangannya ke dalam jenggotnya agar ujung dagunya terkena air. Agar ujung dagunya terkena air. Ini di antara sunnah dari sunnah-sunnah wudu yang dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sunnah-sunnah wudu mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Itu berdasarkan hadis dari Aisyah tatkala ditanya bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, Nabi itu senang memulainya dengan kanan baru yang kiri. Jadi ketika seseorang berwudu maka ia memulai dengan tangannya. Jikalau ia ingin satu kali basuh maka satu kali basuh, kemudian ke tangan kiri. Kalau ia ingin dua kali maka dua kali basuh, kemudian tangan kirinya juga dua kali. Jikalau ia ingin tiga kali maka ia tiga kali basuh tangannya, kemudian tangan kiri tiga kali. Seseorang yang memulai wudunya satu kali maka wajib satu kali semuanya. Seseorang yang memulai wudunya dua kali maka wajib dua kali semuanya kecuali membasuh kepala. Karena membasuh kepala itu cuma satu kali. Jikalau seseorang memulai wudunya tiga kali maka wajib seluruhnya tiga kali kecuali kepala. Karena kepala itu tetap satu kali. Maka ini mesti untuk dipahami ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara sunnah-sunnah wudu ialah mencuci setiap anggota tubuh wudu sebanyak tiga kali. Ini sunnahnya. Yang wajib satu kali para jamaah sekalian. Kita cuci tangan kita satu kali, ini kewajiban kita. Berkumur-kumur satu kali, dengan istinsyaqnya satu kali, ini kewajiban kita. Kemudian mencuci wajah satu kali, kewajiban. Tangan satu kali, kewajiban. Kepala satu kali, kewajiban. Kaki satu kali, kewajiban. Engkau ingin mengamalkan sunnah, tambah satu kali jadi dua. Yang semuanya harus dua kali kecuali kepala. Engkau ingin menyempurnakan lagi sunnahmu, tiga kali. Semuanya tiga kali kecuali kepala. Ustaz, 4 kalikah saya? 4 kalikah saya? Ketika engkau membasuh anggota tubuh wudu'mu sebanyak 4 kali, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang tidak ada di dalam syariat ini, yakni basuhanmu tidak sah. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya sampai zaman ini tidak pernah terdengar ia membasuh anggota tubuhnya sebanyak 4 kali. Batasan maksimalnya 3 kali. Ustaz, bagaimana kalau lupa kak? Ternyata saya baru ingat setelah saya berwudu saya basuh 4 kali. Kalau lupa ini perkara yang lain. Karena Allah Azza wa Jalla telah mengangkat hukumannya bagi orang-orang yang lupa. Tapi jikalau engkau sengaja 4 kali, maka inilah hal yang dapat mengakibatkan basuhanmu terhadap anggota tubuh itu tidak sah. Dan engkau terjatuh ke dalam dosa dari dosa-dosa yang besar. Mengapa?
Karena engkau menyengaja melakukan sesuatu yang sama sekali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sampai orang-orang yang mengikutinya sampai zaman ini tidak pernah melakukannya dan tidak pernah mencontohkannya. Maka ini sesuatu yang mesti untuk diperhatikan. Kemudian di antara sunnah-sunnah wudu ialah membaca doa setelah wudu. Membaca doa setelah wudu. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini saja. Tidak boleh ada tambahan. Ustaz, bagaimana dengan doa Allahumma ja'alni minat tayyibin waj'alni minal mutatahhirin? Hadisnya lemah. Hadisnya lemah dan seseorang tidak boleh beramal dengan hadis-hadis yang lemah. Cukupkan dirimu di dalam amalanmu dengan hadis-hadis yang sahih dan benar. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Ma minkum ahadun yatawadda fayasbighul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya." Siapa yang salah seorang di antara kalian berwudu kemudian ia menyempurnakan wudunya, setelah selesai ia berwudu, ia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai ini saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca doa ini setelah wudunya, maka akan dibukakan bagi dirinya 8 pintu syurga. Akan dibukakan bagi dirinya 8 pintu syurga. Bukan itu saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirinya boleh memilih dari pintu mana saja ia ingin masuk ke dalam syurga. Allahu akbar. 8 pintu syurga dibukakan bagi orang-orang yang wudunya sama dengan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia membaca doa ini. Baginya 8 pintu syurga terbuka. Bahkan dirinya berhak dan bebas dari pintu mana saja ia ingin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, di sini ada faidah. Apa faidah itu? Syurga ini sejatinya mudah. Jalan yang mudah bagi siapa yang ikhlas untuk Allah dan bagi siapa yang benar-benar mengikuti tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadahnya. Dengan dua hal ini syurga sangat mudah bagi dirinya. Ikhlas, murni ikhlas karena Allah di dalam ibadahnya, dan murni ia mengikuti tata cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap amalannya. Pada setiap amalannya. Maka doa Allahumma ja'alni minat tayyibin wa ja'alni minal mutatahhirin, hadisnya lemah. Hadisnya lemah, tidak boleh beramal dengannya. Maka cukupkanlah dirimu dengan doa-doa yang benar-benar sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak doa-doa setelah berwudu. Salah satu di antaranya yang juga sahih dan benar ialah doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis ini boleh dijadikan sebagai doa selepas wudu. Apa doa itu? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan doa ini boleh bagi seseorang untuk membacanya selepas wudu. Selepas wudu. Maka dapat disimpulkan para jamaah sekalian, tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan siwak. Kemudian bismillah. Kemudian memutar keran atau mengambil satu wadah yang terisi dengan air yang suci dan mensucikan. Kemudian memulai dengan mencuci tangan. Walaupun ini sunnah, tapi ini di antara kesempurnaan dari kesempurnaan wudu, mencuci tangan.
Dan jangan lupa burjumnya. Apa itu burjumnya? Sela-sela tangan. Maka dicuci tangan ini, kemudian dimasukkan tangan kita ke sela-sela jarinya. Engkau ingin 1 kali, itu kewajiban. Engkau ingin 2 kali, itu sunnah. Engkau ingin lebih sempurna lagi sunnahmu, 3 kali. Dan tidak ada 4 kali. Kanan dan kiri. Setelah itu ambil 1 kali air, setengahnya untuk berkumur-kumur, setengahnya untuk beristinsya. Keluarkan air dari mulut, kemudian keluarkan air dari hidung. Kemudian apa? Kemudian mencuci wajah secara sempurna, ujungnya pada rambut tumbuh yang pertama. Kemudian bagi orang yang memiliki janggut yang lebat, jangan lupa untuk memasukkan tanganmu ke sela-sela jenggotmu. Kemudian usahakan dari ujung telinga kanan sampai ujung telinga kiri benar-benar terkena air. 1 kali, 2 kali ataupun 3 kali basuhan, dan tidak ada 4 kali basuhan. Setelah itu mencuci tangan sampai siku. Maksud dari tangan di sini adalah ujung tangannya. Maka putar keran dimulai dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, tapi dimulai dari atas ke bawah. Mengambil air di sini, kemudian membasahi tangan dari ujung tangan sampai siku kita. Dan jangan lupa untuk membersihkan sela-sela jari kita. Kemudian tempat bertemunya 2 sendi yang rawan, di situ banyak kotoran. Kemudian siku depan dan siku belakang, kanan dan kiri kita. 1 kali basuhan, 2 kali ataupun 3 kali, dan tidak ada 4 kali. Setelah itu membasuh wajah. Itu cuma sekali, tidak boleh 2 kali dan tidak boleh 3 kali. Bagaimana cara membasuh wajah? Ialah mengambil air 1 kali saja, kemudian dimulai dari atas, dimulai dari depan, kemudian ke belakang, setelah ke belakang kembali ke depan, kemudian setelah ke depan turun ke telinga dan membersihkan bagian-bagian di dalam telinga kita dan bagian-bagian belakang telinga kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-udhunani minar ra's, kedua telinga itu bagian dari kepala. Kedua telinga itu bagian dari kepala. Sehingga hal yang paling mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah membasuh kepala secara sempurna digabungkan dengan telinga. Bukan membasuh kepala dulu baru ambil air lagi untuk membasuh telinga. Ini namanya memisah antara kepala dan telinga. Sedang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua telinga itu bagian dari kepala. Sehingga tidak dikatakan seseorang menyempurnakan basuhan terhadap kepalanya kecuali ia gabungkan telinganya di dalamnya. Ini baru sempurna. Ini baru sempurna. Setelah itu mencuci kedua kaki. Panjangnya kaki itu dari ujung jari depan sampai tumit di belakang. Adapun tinggi kaki itu dimulai dari bawah kaki sampai kedua mata kaki. Dan jangan lupa sela-sela kaki juga dibersihkan. Dan hal yang paling penting untuk diperhatikan di dalam mencuci kaki, tumitnya mesti benar-benar basah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, wailun lil aqabi minan nar, berhati-hati pada tumit-tumit yang tidak terkena air wudu dari neraka. Celaka tumit-tumit yang tidak terkena air wudu dari neraka. Maka mesti hal yang paling diperhatikan ketika seseorang membasuh kedua kakinya, tumitnya apakah basah atau tidak. Apakah basah atau tidak. Ini diantara kesempurnaan dari kesempurnaan wudu seseorang yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tutuplah dengan doa selepas wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup sampai situ. Dengan itu insyaallah tabaraka wa taala wudunya sesuai dengan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan dibukakan bagi dirinya 8 pintu surga, yang berhak bagi dirinya untuk memasuki surga tersebut dari pintu-pintu yang ia inginkan dan kehendaki. Sekarang muncul permasalahan. Apa itu? Ustaz, saya adalah orang yang lahir dalam keadaan cacat. Tanganku tidak sempurna, setengah ji.
atau setengah sampai sini. Muncul penanya yang lain, saya Ustadz lahir dalam keadaan cacat, sama sekali tidak punya tangan. Bagaimana mak mencuci tangan sampai si kuku? Apakah saya harus tetap isyarat atau seperti apa? Kata para ulama, siapa yang tidak memiliki anggota tubuh dari anggota tubuh wudu, maka membasuh dan mencucinya gugur. Maka membasuh dan mencucinya gugur. Tapi siapa yang memiliki setengah dari anggota tubuh yang mesti untuk dibasahi wudu, setengah saja. Kata sebagian para ulama tetap dibasuh, tapi sebagian para ulama yang lain tidak usah dibasuh. Kenapa? Karena tidak sempurna anggota tubuhnya sehingga tidak perlu dibasuh. Contoh kasusnya, Ustaz, saya punya tangan sempurna, tapi baru-baru kak jatuh dari motor. Otomatis tanganku digips, tahu gips? Dibalut dengan balutan warna putih. Karena mungkin patah ataupun selainnya. Sekarang bagaimana tata cara saya berwudu? Apakah saya membasahi air gipsnya itu Ustaz? Atau cukup yang tidak terkena gips? Sebagian para ulama mengatakan tetap dibasuh sebahagian yang tidak terkena gips, tapi sebagian yang lain tidak usah dibasuh. Karena seakan-akan tanganmu itu tidak ada. Tanganmu itu tidak ada. Dan pendapat yang paling benar wallahu alam, tidak usah dibasuh. Itu disebabkan karena tidak adanya dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Maka ini bagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka ini bagian dari tata cara wudu secara sempurna yang sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita seluruhnya dapat mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari dan lebih memperhatikan titik dari titik-titik yang mesti untuk terkena air wudu. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kepada kita seluruhnya. Adapun insyaallah tabaraka wa taala di pertemuan depan kita akan menyempurnakan apa-apa yang berkaitan dengan wudu, sekaligus itu menjadi pertemuan terakhir bagi semua hal tentang wudu. Semua hal tentang wudu. Setelah hal tersebut kita mungkin berpindah kepada perkara tayammum. Kita akan berpindah kepada perkara tayammum. Setelah perkara tayammum, kita akan masuk ke dalam perkara dari perkara-perkara salat. Kita akan masuk ke dalam perkara-perkara salat. Maka pertemuan depan adalah pertemuan terakhir untuk pembahasan semua tentang wudu, di mana kita akan menjelaskan pembatal dari pembatal-pembatal wudu. Apa pembatal dari pembatal-pembatal wudu? Apakah muntah membatalkan wudu? Apakah tidur dalam keadaan duduk? Ini banyak terjadi. Khatib ceramah Jumat, ia tidur di bawah, tapi tidurnya duduk, tidak sampai mengorok, cuma tidur seperti ini saja. Saat ini apakah wudunya batal atau tidak? Ini mesti untuk diperhatikan. Kemudian dari hal-hal yang lain yang akan kita bahas insyaallah, seperti makan daging unta, apakah ini membatalkan wudu ataukah tidak? Insyaallah pembahasan ini menjadi pembahasan terakhir di pertemuan kita pekan depan. Aqul ma tasma'un, aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada sekitar waktu 7 menit. Insyaallah tabaraka wa taala kita sisihkan untuk sesi tanya jawab bagi siapapun dari para jamaah sekalian yang memiliki pertanyaan terkait wudu ataupun perkara-perkara lainnya. Dan sekaligus tambahan faidah, la yahsulul ilm mutakabbirun wa mustahi. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu dua orang. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu dua orang. Orang yang pertama adalah orang yang sombong, dan orang yang kedua adalah orang yang malu. Malu untuk bertanya, padahal masih ada dari perkara-perkara yang belum ia pahami.
Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, waktu yang kita siapkan hendaknya digunakan semaksimal mungkin pada perkara-perkara untuk memperlurus dan memperjelas apa-apa yang menjadi ragu pada diri-diri kita. Maka kita persilahkan bagi para jamaah sekalian yang memiliki pertanyaan, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Ada pertanyaan? Faddal. Assalamualaikum warahmatullahi. Santum. Yang mana yang paling mencocoki sunnah? Ketika dalam satu wadah kita berwudu dalam satu wadah yang sudah terisi air, seperti timba. Apakah kita angkat timba ini seperti ini atau buang air dengan bentuk timba ini, atau kita mencelupkan tangan? Tata cara yang paling mencocoki sunnah ialah untuk pertama kali menumpahkan air ke tangan kita. Karena kata Nabi SAW, jangan salah seorang di antara kalian yang baru bangun tidur kemudian hendak berwudu, ia masukkan tangannya langsung ke dalam wadah. Kenapa? Sangat dia khawatirkan tangannya ini bermalam di mana tadi malam. Karena ia tidak tahu, ia sedang tidur. Jangan sampai tangannya ini bermalam di tempat-tempat yang najis, di atas kemaluannya ataupun selainnya. Sehingga dari sunnah-sunnah Nabi, untuk kali pertama seseorang berwudu, maka tiriskan air ke dalam tangan kita untuk dicuci terlebih dahulu. Dan ini cucian pertama. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan air ke dalam timba. Memasukkan air ke dalam timba. Kenapa? Karena dengan cara itu air lebih terjaga, tidak terbuang sia-sia. Tapi yang pertama kali tiriskan sedikit untuk mencuci tangan kita, kemudian setelah itu masukkan tangan kita. Karena ketika tangan kita langsung masukkan ke dalam satu wadah, sedang tangan kita ini bermalam di tempat-tempat yang najis tadi malam, sangat dikhawatirkan air yang sedikit ini berubah menjadi air yang najis. Karena baunya mungkin berubah, rasanya mungkin berubah, atau warnanya mungkin berubah. Makanya kali pertama tiriskan air ke tangan kita untuk kita basuh, kemudian masukkan tangan kita ke dalam wadah tersebut sampai berakhir. Kecuali tentunya kaki, karena tidak boleh orang masukkan kakinya ke dalam timba. Tapi tiriskan sedikit demi sedikit, sesuai dengan kebutuhan. Insyaallah tabaraka wa taala. Semoga Allah azza wajal memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Tafadhal. Taib, sebelum seseorang berwudu, jikalau ia terkena luka dan luka itu masih basah, dalam arti masih keluar darah, bersihkan darah itu terlebih dahulu. Buat darah itu kering, dalam artian cuci terus dengan air. Karena selama air itu mengalir di atas kulit yang luka itu, pasti darahnya akan berhenti. Setelah itu berwudu. Setelah berwudu, Ustaz, masih keluar darahnya. Bahkan saya sholat keluar darahnya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Apakah saya harus membersihkannya dan mengulang salat saya atau bagaimana? Selama engkau telah berusaha membersihkannya dan mengeringkannya, tapi ia keluar entah setelah wudu atau dalam keadaan engkau salat keluar darahnya, maka itu tidak membatalkan wudu dan salatmu. Makanya tata cara yang pas ketika ada luka yang masih basah, baru-baru teriris, kasih air terus menerus, kemudian perban. Setelah perban, kalaupun darahnya masih keluar dan nampak dari perban itu warna merah, maka tidak menjadi masalah. Nah, seperti perban ini dan gips, bagaimana tata caranya? Basahi selama tidak terlalu basah.
Bahkan sebagian orang usap tangan yang tidak terkena gips. Adapun yang terkena balutan itu tidak perlu diusap. Karena kapan diusap akan berdampak buruk pada luka tersebut. Entah menjadi basah atau entah menjadi, istilahnya kita orang Makassar, bu'nuki, keluar nanaka ataupun selainnya. Maka tidak membasahinya dengan air adalah sesuatu yang menyelamatkan insyaallah tabaraka wa taala. Tidak boleh bertayamum. Tayamum dilakukan ketika engkau tidak bisa menyentuh air. Entah airnya yang tidak ada, yakni kekeringan, atau entah engkau yang sakit. Dalam kondisi engkau tak mampu menggunakan air karena tidak adanya air, atau entah engkau yang sakit, maka pada saat ini tayamum yang lebih diutamakan. Ustaz, tidak ada air, tidak ada tong debu, tidak ada air, tidak ada tong debu. Saya bersuci dengan apa, Ustaz? Bagaimana kah salat? Saya tidak berwudu, saya tidak bersuci, tidak ada debu, tidak ada air. Apakah ada tempat yang tidak ada debunya? Ada. Apa itu? Dalam pesawat. Dalam pesawat itu semua pesawat itu dibersihkan, bersih kinclong. Tapi ternyata di dalam pesawat juga WC-nya tidak ada airnya. Bagaimana coba? Jawab Maki. Salat tanpa wudu, salat langsung. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kalian kepada perkara-perkara yang engkau tidak bisa sampai kepadanya. Jadi tidak ada air, tidak ada debu, maka langsung salat. Bagaimana kalau setelah itu saya dapat air, bolehkah saya ulang salatku? Tidak, salat musah, tidak perlu diulang. Dipahami? Kemudian tambahan faidah, seseorang yang berwudu dengan es, jangan ia berwudu dengan es batu atau salju, kan masih dalam bentuk es. Tidak boleh dirinya berwudu dengan salju ataupun es batu. Bagaimana caranya? Tunggu salju itu mencair dan tunggu es itu mencair baru pakai. Kalau engkau pakai salju dikasih begini di tangan, batal wudumu. Harus menunggu sampainya cair. Ini bagi orang-orang yang tinggal di negara Eropa. Semoga Allah memberikan taufik pada semuanya. Aqul ma tasma'un, aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Karena waktu sudah masuk, kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.